Ya kalau perbedaannya kan semua juga sama-sama tahu. Yang dulu saling bertabrakan tiba-tiba bergabung. Nah itu. Yang bergabung Yang berpisah. dulu bergabung ditinggalkan. Ibarat kata apa diajak kawin lari orang ikut. Ketika orang sudah tidak mau mengikuti ADART dan peraturan partai, ya otomatis berhenti. Sebenarnya nggak usah kita ribut-ribut. Saya harus diberhentikan A, diberhentikan B. Ketika dia menjadi anggota partai, dia sudah paham apa konsekuensi dan risiko bergabung dengan PDI Perjuangan. Podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tamu istimewa yang mungkin susah untuk diundang. Alhamdulillah dia hadir datang di podcast kita kali ini. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Giri Rambanda Nazarudin Kemas, Pak ya, selaku Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan. Selamat datang, Pak. Selamat datang juga ini. Alhamdulillah bisa hadir pada hari ini di sini. Iya, terima kasih kedatangannya, Pak. Kita langsung saja ini bicara di Sumatera Selatan, Pak. Ini kan Pilpres 2024, persiapan PDIP dan partai koalisi di Sumatera Selatan seperti apa, Pak? Iya, sejak tanggal 28 November kemarin kan kita sudah mulai masa kampanye. Dan artinya sebelum masa kampanye ini kita sudah melakukan pembentukan tim pemenangan daerah. Kemudian sudah ada tim pemenangan cabang yang akan menjadi pelaksana kampanye pasangan Pilpres yang diusung 4 partai, PDI Perjuangan, Perindo, P3 dan Hanura. Ini sudah ada dan hari ini mereka sudah mulai kerja-kerja lapangan, kerja-kerja bersama dengan relawan-relawan yang ada. Jadi ya nanti partai punya gerakannya sendiri, kemudian tim pemenangan daerah punya gerakannya, kemudian akan disinkronkan dengan gerakan yang dilaksanakan oleh para relawan. Itulah nanti tugasnya tim pemenangan daerah untuk mengharmonisasi antara gerakan partai, tim sendiri dan juga gerakan daripada relawan. Sosok Ganjar Pranowo di Sumatera Selatan cukup populer, khususnya di masyarakat Jawa juga yang ada di Sumatera Selatan. Targetnya berapa persen? Ya kalau target kami gimana caranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Sumatera Selatan bisa mencapai 50% plus 1. Ini kan target. Ya. Ya cuman dalam sejarah perjalanan di Sumatera Selatan kan memang Pak Jokowi pun dulu baik periode pertama maupun periode kedua tidak menang di Sumatera Selatan. Artinya ini tantangannya akan sangat besar. Nah ini sangat besar ini makanya kami akan menyusun gerakan-gerakan baik secara kepartaian maupun gerakan yang dibuat oleh tim pemenangan dan relawan ini harus disinkronkan. Karena targetan mencapai 50% plus 1 ini memang berat. Bukannya sederhana, bukannya ringan. Ya lebih ringan memang kawan-kawan yang menjadi tim kampanye daerah di pihak sebelah. Karena dia punya sejarah bahwa di Sumatera Selatan ini menang 2 kali. Baik 2014 maupun 2019 mereka menang. Itu lebih mudah. Karena artinya secara preferensi masyarakat Sumatera Selatan menyukai sosok itu. Sosoknya Pak Prabowo. Mas Ganjar memang disenangi oleh masyarakat Jawa. Nah ini sekarang bagaimana kita menggerakkan opini masyarakat agar masyarakat yang senang ini lebih banyak yang memilih. Dan saya melihat resistensi terhadap karakter Mas Ganjar nih akan lebih sedikit di Sumatera Selatan resistensinya dibandingkan ketika kita mencalonkan Pak Jokowi. Dari 2014-2019 itu kan resistensinya agak tinggi terhadap Pak Jokowi. Dan dengan Mas Ganjar agak beda. Orang cenderung walaupun tidak senang, dia tidak juga mau mengatai, dia tidak mau menyerang cara ini. Karena memang sepertinya karakternya agak lebih berbeda. Figurnya lebih bisa diterima di Sumatera Selatan walaupun hari ini kita masih bekerja keras agar mencapai 50% plus 1. Tantangan terberatnya di mana sih, Pak? Kemudian ya langsung dia tantangan terberatnya adalah bagaimana mengubah persepsi. Karena sudah 2 periode ini Sumatera Selatan ini masyarakatnya sudah terbiasa memilih Pak Prabowo. Ya ini kan sebenarnya memilih Pak Prabowo bukan cuma sekali, 2 kali, tapi sudah 3 kali di Sumatera Selatan. Mulai 2009, 2014, 2019. Artinya sudah ada kebiasaan di masyarakat ataupun ada figur yang sudah merasuk di masyarakat. Ini loh Pak Prabowo. Nah itulah tantangan terberatnya. Bagaimana mengubah persepsi masyarakat Sumatera Selatan
agar bisa menerima Pak Ganjar. Pak Ganjar yang orangnya lebih humble, orangnya lebih sederhana, kemudian orangnya kan lebih pintar. Dan prestasinya itu udah jelas. Artinya selama 2 periode jadi gubernur, kita bisa terlihat track recordnya seperti apa. Ya, ini kan lebih banyak yang jualannya jadi lebih banyak. Jualan keberhasilannya lebih banyak dibandingkan waktu mau menjadikan Pak Jokowi. Karena waktu itu posisinya baru 2 tahun jadi gubernur DKI langsung nyalon presiden, kan loncatannya agak cepat itu. Nah kalau ini kita punya bahan untuk menjual Pak Mas Ganjar ini lebih banyak dibandingkan waktu 2014 kita menjual Pak Jokowi. Nah tapi tantangan terberat tadi bagaimana merubah persepsi orang yang sudah 2 periode, 3 periode ini memilih Pak Prabowo. Ini tantangannya. Kedua ya sama, baik di kubu Pak Prabowo maupun di kubunya Pak Ganjar ini kan mesin politik yang besarnya 2 masing-masing. PDI Perjuangan ya head to head dengan Gerindra. Itu mesin politiknya. Kalau yang lain saya rasa mesin politiknya ada, tapi saya masih meragukan mereka akan fight habis-habisan untuk Pak Prabowo. Karena mereka akan memikirkan juga nasib pileknya seperti apa. Nah itu. Nah itu terkait pilek Pak. Sebagai kader, sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini punya privilege untuk pencalonan kader-kader PDIP. Dengan mengusung mereka ini, nama PDIP meningkat. Oke, yang saya maksud mungkin dimaksud adalah apakah Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu mempunyai kotel efek terhadap caleg-caleg PDI Perjuangan? Saya rasa bisa ya, bisa tidak. Dalam sejarahnya kita melihat, contohnya gini, ketika Pak Jokowi kita calonkan di 2014 maupun 2019, jumlah perolehan suara PDI Perjuangan dengan suara Pak Jokowi itu tidak linear. Artinya mungkin efek ekor jas tidak terlalu berpengaruh terhadap kader-kader PDI Perjuangan. Tapi yang jelas ada kebanggaan buat kader PDI Perjuangan ketika mencalonkan Pak Ganjar, dia adalah kader yang mulai dari bawah. Ini suatu kebanggaan. Artinya para kader PDI Perjuangan ketika memperjuangkan mereka itu ada kesadaran bahwa inilah saudara seperjuangan kita, saudara yang sama-sama berjuang di partai dari awal. Nah itu semangatnya. Tapi apakah akan mendapatkan kotel efek apa tidak, itu tergantung nanti bagaimana penerimaan masyarakat. Dan bagaimana pendekatan para caleg PDI Perjuangan terhadap orang-orang yang simpati terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena hari ini realitanya survei mereka memang lebih tinggi sedikit dibandingkan survei partai. Artinya ada orang-orang yang di luar PDI Perjuangan, pemilih PDI Perjuangan memang memilih mereka. Apakah kita bisa mengajak mereka masuk menjadi pemilih PDI Perjuangan, ya nanti tergantung gerak dari caleg-caleg yang ada. Nah itu. Ini kemarin juga kita sempat diskusi dengan beberapa relawan. Mereka sepertinya belum ada konsolidasi dengan partai pendukung, Pak. Ya, ketika kita bicara relawan, itu kan nanti jadi ranahnya tim pemenangan daerah, bukan di PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan kan programnya adalah bagaimana memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud melalui mesin PDI Perjuangan. Jadi ibarat kata ya kami udah ada mesin, kami lagi ngurusin mesin kami dulu. Nah, kalau ini kan mesin yang berbeda. Makanya kita kemarin mempercepat pembentukan tim pemenangan daerah sehingga relawan itu bisa berkoordinasi ke sini. Nah, sehingga nanti arahannya jelas dari Jakarta seperti apa. Ketika arahannya jelas nanti bisa jalannya sesuai diatur. Ya nanti kalau kemarin kan kita minta kemarin inventarisir berapa jumlah relawan, berapa kekuatan dia, posisinya ada di mana saja. Nah kita ketika tahu posisinya di mana saja, kemudian kekuatannya di mana saja, artinya nanti kita bisa bagi. Terus kita bisa mengklasifikasikan ini relawan above the line atau below the line. Kalau di above the line berarti harus kita support dengan materi-materi untuk perang udara. Tapi kalau dia below the line ya sudah, nanti kita bagi teritorial kerja di mana mereka mau bekerja. Nah, tinggal dilengkapi dengan amunisi tempur lapangannya. Nah, itu yang strategi yang sekarang mungkin dikembangkan oleh kawan-kawan di tim pemenangan daerah. Kita punya daerah basis atau seperti apa, Pak? Memang daerah memang ini yang jadi pokok atau jadi ini kita. Ya, secara tradisional di Sumatera Selatan basis-basis PDI Perjuangan itu ada di Kabupaten Oki, kemudian Muara Enim, Musi Banyuasin, Musirawas,
Banyuasin. Ini secara basis-basis primordial PDI Perjuangan yang masih terjaga sampai hari ini. Adapun yang kita pernah jadi basis kita kemudian lepas ini daerah Oku, Oku Timur, kemudian Kota Palembang dan Lahat. Nah, Ini dulu pernah jadi basis PDI Perjuangan, kita pernah jadi ketua DPRD di sana. Tapi hari ini hasil pemilu 2019 menunjukkan ada kemunduran di sana. Nah ini juga termasuk yang kita perbaiki. Jadi strateginya adalah bagaimana memperkuat basis yang sudah ada agar tetap kuat dan memperbaiki basis yang rusak agar di pemilu ini suaranya naik kembali. Karena dengan diperbaiki sistemnya, mekanisme kerjanya dan mesin politiknya dan caleg-caleg ya, mudah-mudahan ini akan suaranya kembali meningkat sehingga kita bisa meningkatkan jumlah kursi di Sumatera Selatan. target kursi nih Pak. Oke. Untuk pileg di Sumatera Selatan target berapa Pak? Untuk DPR RI, DPRD? Oke, kalau target DPR RI kita nggak muluk-muluk lah. Dulu kita punya 4, kita kembali ke angka 4. 4. Ya mudah-mudahan ini bisa terwujud. Amin. Tapi kalau kita mau kembali ke 998 kursi kayaknya masih berat. Nah kita sekarang pernah paling susah dulu kita pernah punya 4 kursi di tahun 2004. Dari berangsur-angsur kita bergerak terus, kita kembalikan agar kursi Sumatera Selatan kembali 4 kursi, 2 di Sumsel 1, 2 di Sumsel 2. Untuk di provinsi, kita pernah punya kursi dulu 23 kursi. 26 kursi di tahun 99. Kemudian turun ke angka 13 kursi. Balik 11 kursi, naik lagi 13, ini kembali lagi 11. Nah ini harapan kita di 2024 ini dengan kita sudah punya strategi yang kita siapkan, kemudian caleg-caleg yang kita taruh di setiap dapil adalah orang-orang yang kompeten. Ya harapan kita nanti kurang lebih 15-17 kursi. Untuk 2024 DPR Provinsi. Nah, DPRD Kabupatennya dari sekarang kita pernah 150 kursi, turun 120, turun 100, naik lagi 110, kemarin 90, ya kita harapannya balik ke angka 120 kursi di kabupaten kota totalnya. 120 berarti mempertahankan yang sudah ada Pak ya? Naik lagi. Naik lagi ya? Kemarin 120, turun 90, nanti ke depan kita berharap naik lagi. Naik lagi ya? Nah, itu makanya saya bilang, untungkah ruginya dengan calon presiden ini belum tentu juga. Karena kita di DPRD Kabupaten di 2019, Pak Jokowi dapat 42%, tapi kan kita rata-rata di kabupaten kota di Sumsel hanya dapat 14-16% suaranya. Artinya belum tentu dapat kotel efek dari calon presidennya. Nah itu tergantung nanti kemampuan caleg-caleg dan mesin partai bergerak di bawah. Masih rumusnya seperti itu. Pak Giri di caleg DPR RI ke dapil berapa Pak? Di dapil Sumatera Selatan 2. Dapil Sumatera Selatan. Oki, Oki, OI, Okuraya, Lematang Raya. Lematang Raya 6 kabupaten. Kabupaten nomor 1. Insya Allah. Ini kalau mau caleg terbaik dari PDIP, alhamdulillah beliau sudah hadir nih. Mudah-mudahan mewakilin Sumatera Selatan Pak. Ya. Baik lagi ke target untuk pileg ini Pak. Ya. Tadi pengaruhnya kecil di capres antara dengan caleg dan tadi Pak ya. Tergantung, makanya saya bilang tergantung, bisa iya bisa tidak. Bisa iya bisa tidak. Tergantung bagaimana kotel efek ini, kemampuan juga mesin partai di bawahnya untuk bisa menggrab pemilih calon presiden untuk masuk ke dalam partai. Kalau kita tidak bisa ngegrabnya, ya nggak dapat juga. Apa yang dilakukan Pak itu untuk menggrab, meningkatkan elektabilitas? Artinya kan begini, artinya kesukaan terhadap Mas Ganjar di Sumatera Selatan itu cukup tinggi. Bahkan daripada Pak Jokowi mencalonkan pertama di tahun 2014, tingkat kesukaannya lebih tinggi Mas Ganjar. Kalau kita apple to apple-nya 2014 dengan 2024. Artinya ada potensi masyarakat yang suka dengan beliau itu lebih tinggi dibanding Pak Jokowi tahun 2014. Kesukaan inilah yang harus digarap terus. Nanti kesukaannya kan tergantung. Ada yang orang suka karena kepribadiannya, ada yang karena program-programnya, ada yang juga karena isunya, ada yang kesamaan daerahnya karena asalnya dari Jawa. Ini yang kita eksplor lebih dalam, kemudian menjadi materi-materi kampanye di lapangan
untuk mengajak orang yang suka Mas Ganjar menjadi memilih Mas Ganjar. Di saat dengan menggerakkan mesin partai, harapannya mereka ketika tertarik untuk memilih Mas Ganjar, mereka juga akan memilih PDI Perjuangan. Maka itulah harus terkoordinasi antara mesin partai, gerakan pemenangan pilpresnya dengan pileknya harus sama ini. Baru nanti ada efek kotel efeknya sama-sama dapat. Di satu sisi pemilih PDI Perjuangan akan lebih loyal kepada Mas Ganjar, di satu sisi pemilih Mas Ganjar yang non PDI Perjuangan jadi tertarik memilih PDI Perjuangan. Di pemilu ini 2024 ini suara milenial cukup besar. Apa itu juga menjadi basis juga atau menjadi incaran dari PDIP, Pak? Ya, kalau PDI Perjuangan incarannya semua, Pak. Udah mulai dari Gen Z, milenial, sampai yang kolonial kita garap semua. Karena nggak mungkin nggak kita garap, karena ini suara pemilih. Iya. Tapi kalau kita bicara bahwa bagaimana partai bertahan di masa depan, otomatis kita harus mulai menggarap dan prioritas kepada generasi Z ini. Karena ya 10-20 tahun lagi mereka masih punya hak pilih di TPS. Ini yang harus kita kerjakan, bagaimana mendekati pemilih pemula generasi Z ini. Yang secara karakteristik berbeda dengan milenial maupun yang kolonial. Ini sangat berbeda, mereka sangat aktif di media sosial, lebih sensitif, kemudian ketertarikan dengan politiknya kecil. Nah ini yang menjadi PR kita. Nah, kalau di PDI Perjuangan kita sudah punya sayap-sayap partai yang memang tujuannya untuk menggarap kaum muda ini. Ada dua yang kita ini, yang satu namanya Taruna Merah Putih. Ini memang tujuannya untuk garap yang pemilih pemula benar. Kemudian ada Banteng Muda Indonesia, itu yang sudah agak mature dikit masuknya di sana. Nah untuk yang generasi muda yang keras, yang sukanya demo, ada namanya Relawan Perjuangan Demokrasi. Jadi kita memang sudah siapkan ini. Cluster. Bahkan untuk yang suka beribadah, beragama, ada cluster sendiri. Itu punya Baitul Muslimin. Nah memang ini nanti di mix program-programnya agar bisa menyasar ke yang muda tadi. Karena apa ya? Kalau sebagai partai politik ya ini harus kita garap. Kenapa ya? Karena masa depannya ini. Mereka pemilu 2029 masih milih, 2034 masih milih, 2039 masih milih. Dari pandangan Pak Giri, perbedaan apa atau suasana apa yang terjadi di pemilu 2004 dan 2019? 2004? 2019 dengan 2024. Ya. Apa ya? Kalau pemilu legislatifnya mungkin ya sama. Semua partai bertarung dan hasil pertarungan ini sebenarnya bukan pertarungan hari ini, adalah pertarungan perjalanan 5 tahun ini. 5 tahun ini partai-partai bergerak seperti apa di masyarakat, tentu panennya di 2024 ini. Ya kalau yang mau instan di ujung tiba-tiba baru masang gambar di mana-mana, belum punya jaringan politik yang kuat, belum ada hasil yang ditunjukkan kepada pemilih, ya pasti berat. Karena semua akan mulai dari proses. Nah itu. Nah jadi pemilu 2004 ini sekarang bagaimana para partai mengambil hasil dari apa yang ditanamnya selama ini. Ya memang ada yang bilang, oh enggak lah pemilu legislatif itu pemilih partai itu cenderung berubah-ubah. Kenapa? Karena mereka melihat siapa calonnya. Betul, betul itu nggak salah. Di dalam survei-survei kami mengatakan di Sumatera Selatan ini ada 18% pemilih yang mengatakan saya memilih partainya saja. Gak peduli siapa calonnya, yang penting partai saya udah suka ya partai itulah. Kemudian dia bilang ada 14% mengatakan saya nggak peduli sih partainya apa, siapa calonnya di situ saya pilih. Nah tapi mayoritas mengatakan saya akan memilih partai dengan calegnya yang bagus. Nah ini artinya party ID di Sumatera Selatan juga masih cukup tinggi. Itu masih di atas 50%-an. Nah ini yang saya melihat bahwa artinya individualisme di dalam politik ini akan menjadi berkurang. Tinggal kita ngelihat nanti bagaimana di ujung, apakah pragmatisme politik masih ada atau pragmatisme politik di 2024 ini semakin turun. Tapi ketika pragmatisme politik digabungkan dengan saya pindah, ketokohan saya akan mendapatkan suara, ini hanya 14%. 14%. Hanya 14% pemilih mengatakan memilih karena ketokohan. 18% karena loyalitas terhadap partai. 50% lebih mengatakan saya memilih karena
partainya saya senang, orangnya saya senang. Iya. Karena di dalam survei yang sudah kita lakukan di PD Perjuangan, ada beberapa nama-nama besar yang menjadi calon anggota legislatif. Tapi ketika bicara partainya captive marketnya kecil, walaupun dia sangat terkenal, dia terpopuler, orang mengatakan memilih, tapi tidak terpilih. Karena bukan tidak dipilih orang, karena partainya tidak cukup untuk mendapatkan kursi. Nah ini memang perbedaan di pileg begitu. Lain halnya nanti di pilkada maupun di pilpres yang bicaranya karakter individu seseorang untuk dipilih. Kalau pilpres ada perbedaan apa Pak di 2024 ini? Ya kalau perbedaannya kan semua juga sama-sama tahu. Yang dulu saling bertabrakan tiba-tiba bergabung. Nah itu. Yang bergabung? Yang dulu bergabung ditinggalkan. Ibarat kata diajak kawin lari orang ikut. Nah itu. Tapi ya sudah lah, ini namanya dinamika politik, kita biasa aja. Yang jelas calon dari PD Perjuangan di Sumatera Selatan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini target kita bagaimana mencapai nanti 50% persatu. Caranya gimana ya kita lihat dulu, ini kita pantau terus, kita survei terus, kita merhatikan gerakan-gerakan dari musuh juga. Memang agak susah karena memang positioningnya mereka sudah di atas, sedangkan kita masih di bawah hari ini. Tapi Bapak percaya hasil survei itu? Gini, hasil survei adalah suatu potret kejadian hari ini. Dan survei ini akan berubah. Dalam 70, berapa sekarang? 74 hari lagi ya? Ya, 75, ya sekitar 70-an. 74 atau 73 hari ini. Ini kan tiap hari ada letupan-letupan. Yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Dan kita belum tahu nih 70 harian ke depan ini ada kejadian apa. Tiba-tiba gempa bumi kan. Calegnya ada yang meninggal, kita nggak tahu kan. Atau tiba-tiba karena dipanggil yang maha kuasa calegnya hilang. Itu kan ada gempa bumi politik namanya. Ketika gempa bumi politik terjadi kan terjadi juga perubahan pattern pemilih. Nah bahkan pernah ada yang bicara itu, salah satu ahli politik mengatakan setiap ada letupan-letupan itu bisa memengaruhi 500.000 sampai 2 juta pemilih. Nah kan kita belum tahu nih, letupan ini bisa panjang nih. Tum-tam sampai hari H. Nah dari letupan-letupan ini kita nanti lihat ujungnya siapa sih yang menang. Artinya hasil survei itu hanya potret ceklik hari ini. Besok berubah pasti. Apalagi ketika bicara riset sosialnya terhadap behaviornya masyarakat. Ada media yang terpapar oleh media, terpapar oleh tetangga, terpapar oleh media sosial, media umum, media online, media umum, media sosial, tetangga kiri, tetangga kanan. Ada juga yang bisa gara-gara lihat billboard gede kaget. Nah ini kok ada di mana-mana. Nah ini kan akan merubah perilaku sosial masyarakat dan juga behavior patternnya juga akan berubah. Makanya kita nggak bisa nentuin, oh hari ini si A yang menang, besok A menang, belum tentu. Nah siapa yang bisa bergerak paling aktif 75 hari ke depan, siapa yang paling pintar meramu gerakan-gerakan yang membuatkan ledakan-ledakan kecil di dalam pemikiran pemilih, ya itu yang akan dapat hasil akhirnya. Artinya memang butuh kerja keras langsung juga ya? Ya pasti. Kalau nggak ada kerja keras, nggak kerja, ya nggak dapat suara. Nah, jadi kalau caleg-caleg berharap dia di rumah saja, nggak keliling-keliling, nantinya baru uang doang pasti jadi, ya saya bisa mengatakan bisa iya, bisa tidak jadi. Tapi siapa yang bergerak, siapa yang mendekati masyarakat, siapa yang mengajak masyarakat dan bisa menangkan hati masyarakat, itu yang dapat suara di tanggal 14 Februari nanti. PDIP ini cukup tegas dan loyal orangnya. Siapa yang melanggar langsung diberhentikan. Di Sumatera Selatan adakah kader-kader seperti itu Pak? Jadi begini, ini kan kita berpegang pada ADART partai. Kita berpegang pada peraturan partai. Artinya ketika orang sudah tidak mau mengikuti ADART dan peraturan partai, ya otomatis berhenti. Sebenarnya nggak usah kita ribut-ribut, saya harus diberhentikan A, diberhentikan B. Ketika dia menjadi anggota partai, dia sudah paham apa konsekuensi dan risiko bergabung dengan PD Perjuangan. Ketika dia tidak sepakat, ya sudah silahkan. Kita tidak pernah melarang, nggak akan juga
Jangan kamu pindah, jangan kamu ini, enggak. Ini adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. A, B, C. Mau abu-abu ya silahkan keluar. Nah gitu. Jadi kita tidak pernah mau pecat memecat, akan otomatis terpecat ketika dia melanggar ADART partai dan peraturan partai. Udah jelas itu. Oh jelas. Sejauh ini ada yang kasuistis di masyarakat seperti Ya nanti kita lihat aja di akhir pemilu ini kan ketahuan semua. Dunia nggak bisa bohong hari ini kan. Media tidak bohong, media online bisa di tracking, semuanya bisa kita lihat. Ya nanti semua akan mendapatkan reward dan punishment-nya pada waktunya. pergerakan PDIP sendiri Pak sejauh ini seperti apa untuk Pilpres, untuk Pileg? Oh ya, kalau hari ini semua caleg sudah bergerak. Ini udah mulai serentak. Kita sudah membuat seluruh posko pemenangan di seluruh desa. Kemudian caleg-caleg juga semua laporan sudah masuk, mulai memasang atribut alat kontak mereka di tempat-tempat strategis yang diizinkan oleh KPU. Dan laporan tadi juga banyak, mereka sudah mulai buat pertemuan-pertemuan, mulai ngajak pemilih bergabung, kegiatan-kegiatan di lapangan untuk mendekati pemilih dan mengajak pemilih untuk memilih. Ya, ini berjalan. Nanti komandannya siapa ya? Partai nanti yang ngatur. Partai yang ngatur gimana? Agar tidak terjadi tabrakan antar caleg. Karena kalau pemilu legislatif ini, yang ribut ini bukan cuman dengan luar partai. Kebanyakan yang ribut adalah di dalam internal partai. Nah inilah tugas pimpinan partai, tugas partai di tiap tingkatan untuk mengatur ritmenya agar tidak terjadi gesekan di internal yang kontraproduktif. Kita bicaranya bagaimana kita merebut suara, bukan berebut di dalam, dan jangan sampai ribut di dalam. Ya artinya gerakan sudah. Kemarin kita sudah buat 3.800 posko se-Sumatera Selatan. 3.800. Ya, seluruh di setiap desa dan desa kelurahan kita udah punya posko. Di tiap kecamatan juga sudah ada. Bahkan poskonya namanya posko untuk pemilu jujur dan adil. Pengawalan pemilu jujur dan adil. Artinya apa? Kami sudah siap menerima laporan segala bentuk kecurangan yang ada di masyarakat. Kita siap tampung dan kita siap laporkan ke Bawaslu. Jadi kita membantu Bawaslu agar menjaga pemilu ini tetap pada koridor jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ada perubahan strategi nggak di 2019 dan 2024 ini Pak untuk Pilpres dan Pileg? Ya pasti ada, tapi tidak mungkin saya ceritakan di sini. Bocoran dikit. Ya nggak ada, nggak boleh dibocoran. Tapi yang jelas ada perubahan strategi. Karena perbedaannya kalau dulu kita bersama kekuasaan, hari ini kita di luar kekuasaan. Sehingga metodenya akan berbeda, tekniknya berbeda, gerakan yang dibangun pun berbeda. Tapi ya rahasia ya, rahasia dapur. Oh iya. Tapi yang jelas begini kan, kalau PDI Perjuangan, terutama yang sudah berkarir di partai lama ini, sudah pernah mengalami pasang surutnya kehidupan. Betul. Saya pertama kali jadi pengurus partai di tahun 96. Saya masih SMA waktu itu. Saya sudah pengurus partai. Zamannya Orde Baru. Saya mengalami bagaimana zaman itu. Kemudian 99 menang. Kemudian 2004 kalah telak. 2009 tambah terpuruk. Kemudian 2014 menang. 2019 menang. Jadi artinya ya kita sudah mengalami kalah, naik, kalah, naik. Nah sekarang tinggal gini, apakah kita rata-rata kalah dikit atau malah naik? Nah, ini kan tergantung nanti bagaimana kita mengelola. Pengalamannya sudah banyak, tools instrumen partainya sudah kuat, ya mudah-mudahan kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan suaranya yang ke depan. Dari pandangan Pak Giri sendiri, kader-kader yang ada sekarang ini lebih baik atau memang seperti apa? Ya pasti semakin waktu kader akan semakin baik. Tinggal sekarang bagaimana militansi mereka. Perbedaan dengan kader yang masa lalu, mereka ditempa kesusahan baru berhasil. Kalau untuk kader yang baru, ya mungkin mereka dari posisi berhasil. Tapi untuk membuat ini mereka mengalami pengalaman yang sama, inilah kita punya badan pendidikan latihan di Badiklat Partai. Mereka harus ikut pendidikan dulu.
agar paham apa itu partai, bagaimana kerja politik partai, bagaimana sejarah perjuangan partai, dan bahkan bagaimana nanti teknik kampanye yang sesuai dengan karakter PD Perjuangan. Nah ini mereka sekolah dulu caleg-calegnya, sehingga mereka punya pandangan yang sama, pemikiran yang sama, dan nanti gerakannya akan sama di lapangan, mengikuti apa yang sudah diinstruksikan, ada yang sudah didesain oleh partai. Baik Pak, apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa Info Indonesia? Oke, terima kasih pada para pemirsa Info Indonesia yang sudah menyaksikan acara podcast kita hari ini. Selamat untuk Info Indonesia, semoga menjadi media yang bisa memberikan informasi, data, dan pencerahan kepada masyarakat untuk menatap Indonesia yang lebih baik ke depan, menjaga demokrasi Indonesia agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, negara demokratis yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya dan mencapai Indonesia unggul ke depan. Terima kasih. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.